Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in the English class with me, Mr. Andri. So for today material, we're going to discuss the material of TOEFL ya. So what's the material? Yeah, we're going to discuss the second structure, the second skills, which is about object of preposition. Jadi materinya hari ini tentang object of preposition. Apa itu object of preposition? Nah, kita harus tahu dulu ya konsepnya. Nanti baru latihan. Object of preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition such as in, at, of, to, behind, and on to form a prepositional phrase. Jadi, object of preposition itu adalah kata benda atau pronoun, kata ganti ya, yang jatuh sesudah preposition. Nah, preposition apa aja? Contohnya ada di sini saya kasih contohnya itu ada in, at, of, to, by, behind, and on. Jadi setiap kata benda atau pronoun, kata ganti, jatuh sesudah kata-kata ini, maka dia disebut sebagai object of preposition. Terus kenapa kalau dia jadi object of preposition? Apa fungsinya dalam kalimat? Nah, kedudukannya bagaimana? Nah, a preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Jadi dia bukan subjek ya. Meskipun nanti posisinya dia di depan, terus tiba-tiba ada to be atau ada verb, dia bukan subjek. Dia hanya object of preposition. Dia mampu untuk memberikan informasi tambahan, memberikan detail information. Ya, nanti kita lihat ya dalam contoh kalimatnya. Nah, ini contohnya ya. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Lihat ya. The trip, perjalanan, to the island. Nah, ini to the island adalah object of preposition. On Saturday, object of preposition. For 3 hours, object of preposition. Tahu dari mana dia object of preposition? Karena ada preposisinya. Apa? To, on, dan for. Sesudahnya apa? The island. Dia kata benda. Saturday, 3 hours. Ya. Maka ini ada object of preposition. Kalimat aslinya itu adalah the trip will last. Perjalanannya akan berakhir. Seperti itu udah jadi kalimat. Ingat skill pertama ya, yang subject and verb agreement. Setiap ada subject dan verb, itu sudah cukup membentuk sebuah kalimat atau simple sentence, kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana itu bisa diberikan informasi tambahan untuk lebih meaningful, maknanya lebih jelas, lebih detail maksud dari pembicara atau penulisnya. Dengan apa? Dengan ini, object of preposition. The trip, perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan ke pulau. Ya nggak? Jelas kan? Jadi perjalanan ke pulau. Kapan? On Saturday. Will last. Akan berakhir. Seberapa lama berakhirnya? Kapan? For 3 hours. Selama 3 jam. Jadi kalimatnya lebih jelas. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Perjalanan ke pulau pada hari Sabtu akan berakhir selama 3 jam. Lebih jelas kalimatnya dibandingkan hanya simple sentence. The trip will last. Subjeknya the trip. Will last-nya verb. Boleh, tapi kalimatnya jadi ambigu, nggak jelas ya. Jadi nggak meaningful. Contohnya dalam soal ya, kayak gini kalau teman dalam soal nih. To Mike, bla bla bla, was a big surprise. Ya, to Mike. Ingat, ada kata to. To itu preposisi. Meskipun dia di depan, dia bukan berarti subjek. Mike kan nama orang. Itu yang melakukan suatu pekerjaan, itu subjek dong. Ya betul, Mike itu nama orang. Dia melakukan suatu pekerjaan. Tapi sayangnya, Mike di sini
dia jatuh sesudah kata to. Maka dia menjadi object of preposition. Terus ada was a big surprise. Was-nya verb, auxiliary verb to be. A big surprise, informasi tambahan. Ya kan? Nah, kalau misalnya A, really. Contoh ya. To Mike, really was a big surprise. Really. Dia bukan noun. Nah, kalimat ini kan butuhnya noun. Butuh subjek. Ya. Subjek itu kan harus noun. Nah, kalau really ini bukan noun, maka dia bukan subjek. B, the party. Pestanya. Bisa nih jadi subjek karena dia noun. C, funny. Nah, funny kan bukan noun ya. Dia adjective. Maka dia nggak bisa. Adjective sebelum to be nggak boleh. Harus sudah to be kalau adjective ya. When, ketika, dia juga bukan noun. Maka yang noun hanya be. Jawabannya B, the party. To Mike, the party was a big surprise. Untuk Mike, pestanya adalah sebuah kejutan yang besar. Cocok, maknanya nyambung, secara struktur juga nyambung. Ya, subjeknya the party, verbnya was, cukup. Terus apa fungsinya to Mike? Informasi tambahan. Apa itu dia? Object of preposition. Boleh nggak ada object of preposition? Boleh aja. Kan dia hanya additional information. Kan pada dasarnya kalimat itu boleh ada apabila ada satu subjek dan satu verbnya. Subjek udah ada, the party, was, udah selesai. Tapi kan nggak jelas kalimatnya. Jadi buntu, mentok. Ya? Nggak jelas. Jadi berikan informasi tambahan, a big surprise, sama to Mike. Jadi lebih meaningful. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang object of preposition. Nah, sekarang kita masuk discussion ya. 5 contoh soal. Nah, ini latihannya. The name of the baby in the crib is Jack. Nah, the name, subject of the baby, object of preposition. In the crib, object of preposition is verb. Ya, verbnya yang auxiliary verb. Kata kerja bantu to be. Kalimatnya betul nggak? Betul. Kenapa? Ada subjeknya nggak? Ada. Ada name. Ada verbnya nggak? Ada. Yes. Terus of the baby and in the crib itu object of preposition. Boleh ada, boleh enggak. Ya. Number 2. By the next meeting of the class, need to turn in the papers. Nah, di sini ada subjeknya nggak? Ingat ya. Kalau dalam mengerjakan soal TOEFL sebagai structure, teman-teman harus mencari dua kata subjek dan verbnya. Ada atau tidak subjek dan verbnya? Kalau nggak ada subjeknya, berarti kalimat itu salah. Dan tugas kita mencari subjeknya dalam pilihan ganda. Kalau verbnya nggak ada, berarti kita tugasnya mencari verbnya. Nah, ini kita latihan, mencari subjek dan verbnya. Subjeknya apa di sini? Nggak ada. By the next meeting apa? Object of preposition. Tahu dari mana? Ada kata by. Of the class. Apa itu? Object of preposition. Tahu dari mana? Ada kata of. Nah, need apa need? Verb. Verb 1. Berarti kalimatnya missing subject. Tidak punya subject. Jadi kalimat ini salah ya. False. Terus mau diperbaiki bisa nggak? Bisa aja. Nah, lihat aja di verbnya. Verbnya apa nih? Verbnya need. Verb 1 tanpa S. Berarti subjeknya subjek yang plural. Apa aja? Bisa they. Bisa we. Atau nama orang tapi dua. Ya kan? Andri dan Azima. People. Boleh. Students. Gitu juga boleh. Ya. Lanjut number 3. The directions to the exercise on page 20 unclear. Lihat ya. The directions. Ini apa nih? Noun. Ya. Ada S-nya tuh jelas. Dia noun. Ada ion-ion. Itu udah pasti noun ya. Directions. Noun. Pokoknya ada kata-kata ada ion-ion itu kemungkinan besar dia adalah ciri noun. Kata benda. Function. Direction. Destination. Decision. Ya. Ada ion-ion dia jadi noun. Nah, ini the directions, maka dia subject. To the exercise, ada kata to, preposition. Maka ini object of preposition. On page,
Object of preposition, ada kata on. 20, on page 20, sorry. Unclear, ini adjective. Maka kalimatnya missing verb. Nggak ada verbnya. Verbnya yang cocok apa nih? Ini unclear. Berarti butuh to be, karena ini adjective. The directions to the exercise on page 20 are unclear atau were unclear. Kenapa pakai are atau were? Karena subjeknya plural, ada S-nya. Maka verbnya bisa are atau were, tergantung tensesnya nanti. Tensesnya past tense atau present. Kalau past tense dia were, kalau present dia is. Dia are. Ya, seperti itu. Lanjut number 4. Because of the heavy rain throughout the night, the walkways are muddy. Nah, because of the heavy rain, object of preposition. Throughout the night, object of preposition. The walkway are muddy. Subjeknya the walkways. Verbnya are. Cocok nggak nih subjek sama verbnya? Oh, subjeknya plural, the S-nya tuh. Verbnya are, cocok. Ya. Maka number 4 is true. Betul kalimatnya. Ya. Dihilangin bisa, ya kan? Because of the heavy rain throughout the night. Itu hilang, udah. Kalimatnya cukup. The walkways are muddy. Selesai. Kayak gitu ya. Itu cara mudahnya. Terakhir. During the week, eat lunch in the school cafeteria. So, ya. During the week. Ini object of preposition. During itu preposition ya. Eat lunch. Ini verb. In the school cafeteria. Object of preposition. Kalau dicoret, kalimatnya hanya tinggal eat lunch. Hanya ada verb dan kegiatannya, ya. Maka di sini kalimat butuh subject. Maka number 5 is false. Salah kalimatnya. Butuh subject. Subjeknya apa aja? Ya banyak subjek. Ada I, you, they, we, he, she, it. Tergantung verbnya. Verbnya bentuknya apa ini? Plural atau singular? Oh, it. Maka dia butuh subjek yang plural. Ya. Contoh they, we, people, teachers yang pakai SS subjeknya ya, yang plural. Oke, thank you very much. Ini pembahasan tentang object of preposition. I think that's enough from me. Hopefully it's quite clear for you. So see you in the next meeting in the next skills. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.